Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anggun Aurelia Quintana Ogawa. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Teknologi Pertanian. Di pendahuluan, eh, jadi kita akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah itu merupakan persiapan lahan untuk pertanian dengan cara yang mekanis, menggunakan berbagai jenis pengolahan seperti menggali, mengaduk, pelumpur, itu termasuk teknis jenis pengolahannya. Kemudian ada contoh metode pengolahan tanah yang menggunakan tenaga manusia, itu menggunakan alat-alat seperti sekop, cangkul, dan lain sebagainya. Jadi di sini tujuannya untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan secara optimal. Jadi kalau yang udah disebut tadi olah tanah. Jadi olah tanah itu apa sih? Jadi olah tanah itu merupakan berkebun dan bercocok tanam dalam skala kecil atau besar. Jadi kalau yang di rumah itu tuh namanya dalam skala kecil. Jadi dia diproduksi menggunakan skala yang kecil. Sedangkan pertanian skala menengah hingga besar cenderung menggunakan teknologi olah tanah dengan skala yang lebih besar. Kemudian topik yang akan kita bahas hari ini ada 3, yaitu teknologi pengolahan tanah, kemudian pengendalian hama, dan teknik pemupukan. Jadi jenis olah tanah ini ada olah tanah primer dan sekunder. Olah tanah primer itu biasanya dilakukan setelah panen terakhir, ketika tanah ini cukup basah untuk memungkinkan pembajakan, tapi juga memungkinkan struktur tanah menjadi lebih baik. Ada beberapa jenis tanah yang dapat dibajak dalam keadaan kering. Kemudian tujuan olah tanah primer ini untuk mencapai kedalaman tanah yang gembur, menggunakan residu tanaman, membunuh gulma, dan memperbaiki aerasi tanah. Olah tanah sekunder merupakan persiapan lahan selanjutnya untuk menjadikan butiran tanah menjadi lebih halus, meratakan permukaan, memupuk, atau mengendalikan gulma. Kemudian olah tanah minimum merupakan olah tanah yang tujuannya mengurangi pengolahan tanah yang tidak diolah dengan menyisakan residu tanaman di tanah sekitar 15-30%, termasuk biji-biji kecil untuk mencegah erosi selama periode erosi kritis. Ini mungkin melibatkan penggunaan bajak pahat, garu, babat, atau peralatan lainnya dengan tujuan mengurangi erosi dan memanfaatkan sisa tanaman. Kemudian ada olah tanah intensif, yaitu mengolah tanah dan kedalaman tertentu, misalnya 15-20 cm, dengan tidak atau sedikit kurang lebih 15%, membiarkan sisa tanaman dan residu biji-bijian kecil dan gulma. Jenis olah tanah ini sering disebut sebagai olah lahan konvensional. Kemudian ada olah tanah konservasi yang tujuannya mempersiapkan lahan yang meninggalkan setidaknya 30% residu tanaman di permukaan tanah dan residu butiran kecil di permukaan selama periode erosi tanah kritis. Cara ini memperlambat pergerakan air yang dapat mengurangi jumlah erosi tanah. Selain itu, olah tanah konservasi telah bermanfaat bagi antropoda predator yang dapat meningkatkan pengendalian hama. Olah tanah konservasi juga menguntungkan petani dengan mengurangi konsumsi bahan bakar yang merupakan alat traktor dan pemadatan tanah. Dengan mengurangi frekuensi petani melakukan perjalanan ke ladang, petani menyadari bahwa olah tanah konservasi ini lebih efisien karena dapat menghemat bahan bakar seperti alat traktor tadi dan menghemat tenaga kerja oleh petani itu sendiri. Kemudian ada beberapa olah tanah konservasi. Yang pertama, tanpa olah tanah, yaitu tidak pernah menggunakan bajak. Kemudian tujuannya itu untuk menutup tanah 100%, biasanya dengan herbisida atau dibakar. Kemudian yang kedua ada olah tanah strip, yaitu sempit digarap untuk tempat benih akan ditanam, meninggalkan tanah tidak diolah di antara baris. Yang ketiga ada olah tanah pakai mulsa dengan menyebar tanah menggunakan mulsa. Kemudian yang keempat olah tanah rotasi, merupakan mengolah tanah setiap 2 tahun atau kurang lebih 1 tahun setiap tahun ketiga. Yang terakhir ada olah tanah penggundulan atau rage. Selanjutnya ada
teknologi pupuk dan pemupukan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pupuk. Jadi pupuk itu merupakan material yang ditambahkan kepada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Jadi di sini ada dua jenis pupuk, yang mana adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik merupakan bahan-bahan yang berasal dari alam, baik dapat langsung dimanfaatkan maupun yang memerlukan proses pengolahan seperti kompos, rasah, pupuk kandang, dan humus. Juga disebut pupuk organik. Kemudian ada pupuk kimia atau pupuk anorganik. Jadi pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengolah sumber daya alam atau bahan material menggunakan reaksi kimia atau fisika seperti urea, HCl, TSP, majemuk, NPK. Itu juga disebut pupuk anorganik. Pembahasan selanjutnya yaitu pengolahan hama. Yang pertama ada pengendalian hama terpadu, yang merupakan suatu konsep atau cara pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam teknik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan. Kemudian ada perlindungan tanaman secara biologis yang merupakan pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui pengenalan musuh alami dari organisme pengganggu untuk perlindungan produksi tanaman secara biologis yang berasal dari alam, bukan sintetik. Kemudian yang terakhir ada pengendalian gulma, sebuah praktik menghentikan persaingan antara pertanian dan hewan ternak dengan gulma. Metode yang paling umum dilakukan adalah pengolahan tanah yang memotong perakaran gulma dan membalik tanah. Cara umum lainnya yaitu menggunakan herbisida. Baik, sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.